Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, kembali lagi bersama saya Kak Alex. Dan hari ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban di kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita mulai. Nah, seperti yang kita ketahui, minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui sehingga kita wajib menghemat penggunaan minyak bumi. Namun, apa yang akan terjadi bila minyak bumi itu habis? Untuk mengatasi itu, kita menggunakan sumber daya energi alternatif. Nah, apa sih sumber daya energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kita. Contohnya, kotoran sapi bisa diproses menjadi sumber energi biogas. Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, energi alternatif masih belum bisa sepenuhnya menggantikan minyak bumi. Oleh karena itu, kita tetap harus berusaha untuk menghemat minyak bumi sebanyak mungkin. Nah, sekarang mari kita membaca. Kalian bisa membaca cerita yang berjudul Hemat Energi Setiap Hari yang ada di halaman 98 di buku tematik kalian agar kalian lebih paham mengenai hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya, kita sebagai seorang anak memiliki berbagai macam hak dan kewajiban. Kita sebagai seorang anak memiliki hak dan kewajiban di rumah, sekolah, dan juga di masyarakat. Selanjutnya, berikut adalah hak yang kita miliki sebagai seorang anak di rumah, yaitu yang pertama mendapatkan kasih sayang, yang kedua mendapatkan perlindungan, yang ketiga bermain, yang keempat mendapatkan kesehatan, dan yang kelima mendapatkan pendidikan. Kemudian, kewajiban kita sebagai seorang anak di rumah, yaitu yang pertama kewajiban untuk belajar, yang kedua kewajiban untuk menghormati dan mematuhi nasihat orang tua, dan yang ketiga kewajiban untuk membantu orang tua. Nah, selanjutnya, hak yang kita miliki sebagai seorang anak di sekolah, yaitu yang pertama hak untuk mendapatkan pendidikan, yang kedua hak untuk mendapat kasih sayang, dan yang ketiga hak untuk mendapatkan perlindungan. Lalu, berikut adalah kewajiban yang dimiliki seorang anak di sekolah, yaitu yang pertama adalah kewajiban untuk mematuhi peraturan sekolah, yang kedua kewajiban untuk menghormati dan mematuhi nasihat guru, dan yang ketiga kewajiban untuk menjaga kebersihan sekolah. Berikutnya adalah hak yang dimiliki oleh seorang anak di masyarakat. Yang pertama adalah hak untuk bersosialisasi dengan sesama, dan yang kedua adalah hak untuk mengembangkan hobi atau kegemaran. Lalu, selanjutnya adalah kewajiban yang dimiliki seorang anak di masyarakat. Yang pertama adalah kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat, dan yang kedua adalah kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oke, sekarang ayo kita main games. Tentukan apakah hal-hal berikut sesuai dengan hak dan kewajiban yang kalian miliki atau tidak. Pause video ini untuk mengerjakan dan play kembali untuk memeriksa jawaban kalian. Jawaban akan diperlihatkan 5 detik setelah video di play kembali. Apakah kalian sudah siap? 1, 2, 3. Nah, bagaimana? Komen jawaban kalian di video ini dan bandingkan dengan teman kalian. Sekarang, mari kita lanjutkan materi. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, kita memiliki hak dan kewajiban terhadap berbagai macam hal. Tidak hanya terhadap sumber daya saja,
kita juga memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, berikut adalah kewajiban yang kita miliki terhadap lingkungan, yaitu kita wajib menjaga kebersihan lingkungan, lalu kita wajib melakukan penghijauan atau reboisasi, lalu kita wajib menggunakan energi alternatif untuk mengurangi pencemaran. Kemudian, kita wajib menggunakan kendaraan ramah lingkungan, lalu kita wajib membuat rumah dengan beberapa kaca agar sinar matahari bisa masuk, dan kita wajib memperindah lingkungan dengan menanam tanaman. Selain kewajiban, tentu saja kita juga memiliki hak terhadap lingkungan. Yang pertama adalah hak untuk menikmati lingkungan segar, yang kedua adalah hak untuk memperoleh air bersih, dan yang ketiga adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, contohnya hewan dan tumbuhan sebagai makanan. Kemudian yang keempat adalah hak untuk memperoleh lahan untuk mendirikan prasarana, dan yang kelima adalah hak untuk bebas dari pencemaran lingkungan. Sekian materi yang kakak sampaikan, semoga berguna bagi kalian semua ya. Sekian dan sampai jumpa lagi. Dah.